Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Sheriff Tiraspol, seperti biasa ini ada konferensi pers dari Erik ten Hag sudah dilakukan. Ya, akan gue translate, rangkum dan kasih opini. Ini gue ambil dari Manchester Evening News. Sebelumnya gue juga sudah ikuti langsung secara live tadi di manunited.com. Oke, di sini ada rangkumannya ya di Manchester Evening News mengenai kabar terakhir dari Cristiano Ronaldo dan juga Rafael Varane. Yes, Cristiano akan ada di squad esok ya. Rafael Varane tidak akan. Dia akan out ya. Dia akan keluar. Dia tidak akan tersedia sampai dengan Piala Dunia. Ya, tentang Rafael Varane masih Erik ten Hag masih menunggu perkembangan spesifik ya, kira-kira kapan dia akan bisa kembali, tapi sudah ditentukan tidak akan bermain sampai dengan Piala Dunia. Apa yang dikatakan ke Cristiano Ronaldo? Ditanyakan, dijawab, ini tidak sulit, kita telah menjawab semua pertanyaan. Dia tidak tersedia di satu pertandingan, yaitu adalah ketika menghadapi Chelsea. Dan dia sudah kembali bersama skuad saat ini. Jadi Erik ten Hag jelas hukumannya apa, ada ukurannya ya. Jadi bukannya hukuman lepas atau seperti apa, tidak. Oke. Diturunkan tidak latihan bersama tim utama, absen dengan satu pertandingan, ya kan. Setelah itu sudah selesai, ada perbaikan sikap, oke, disertakan lagi ke pertandingan selanjutnya. Tentang rencana transfer di bulan Januari, Erik ten Hag mengatakan saat ini fokusnya ada di pertandingan-pertandingan. Di latar belakang atau di background ya, tentu saja kita juga terus berlanjut bekerja dengan squad. Anda harus melihat ya apa yang Anda bisa improve atau kembangkan lagi. Ini adalah yang akan kita lakukan. Sepakat gue, sekali lagi, manajer tugasnya tuh bukan hanya jual beli pemain. Itu kalau kita main championship manager ya kan, main football manager, tugas kita salah satunya memang jual beli. Tapi di kenyataan menurut gue tidak hanya seperti itu, di mana tugas besar, salah satu fokus tugas besar dari manajer itu adalah bagaimana mengembangkan pemain yang ada ini sesuai dengan sistem yang ingin dibangun, sehingga para pemain ini bisa tampil dengan kapasitas tertinggi itu. Jadi sekali lagi, bukan hanya pemain jelek jual, pemain ini jual, oh ada yang bagus nih, harga cocok beli. Enggak, bukan hanya seperti itu saja. Tapi juga pengembangan, skuad utama, skuad cadangan, skuad muda dari akademi ini seperti apa. Semua ini ada pada manajer. Dan menurut gua, apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, ya ini merupakan salah satu tugas besarnya sih ya, bagaimana sekali lagi memanfaatkan pemain yang sudah ada. Gue tahu ya, gue baca komentar dan lain-lain dari Sobat Football United, terima kasih tentang pemain ini jelek, pemain itu jelek, ini harus dibuang, itu harus dijual segala macam. Iya, tapi bagi seorang manajer tidak hanya sesimpel itu saja yang harus dilakukan. Ya, ada manajemen, ada tim kepelatihan, ada macam-macam yang harus dipertimbangkan. Dan balik lagi, salah satu tugas utamanya adalah bagaimana dia bisa mengembangkan pemain yang sudah ada, memperbaiki yang kurang, ya, memaksimalkan potensi yang sudah ada. Jika ini tidak bisa, sudah mentok banget, baru mendatangkan pemain dari luar. Itu menurut gua sih ya, ringan amatiran. Oke. Lalu tentang tekanan untuk Manchester United. Maksud dari tekanan di pertandingan tidak ada. Tentu saja fokus sekarang ini lebih ke di luar pertandingan ya, dan ini merupakan hal yang besar, dan publisitas ini juga besar. Ini dijawab oleh Christian Eriksen. Lalu Eriksen juga ditanyakan tentang tekanan dari fans ya, untuk ya terus penampilan bagus dan lain-lain. Christian Eriksen yang menjawab, iya, tidak, tapi ini sangat normal. Saya tidak tahu bagaimana mereka bereaksi musim lalu. Erik ten Hag memberikan update tentang Facundo Pellistri. Dia pernah cedera, periode yang cukup lama, cedera yang cukup parah. Sekarang dia telah kembali. Jadi kita punya pemain-pemain muda di ofensif ya, posisi-posisi ofensif.
mereka harus berjuang, mereka harus ya berjuang ya untuk meyakinkan saya kalau mereka ini layak berada di tim. Wah, jadi sampai dengan saat ini Erik ten Hag masih belum melihat mungkin ya pemain-pemain muda tersebut layak untuk diberikan menit bermain yang panjang, karena sampai sejauh ini belum banyak nih pemain-pemain muda yang diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Tapi menurut gua melihat apa yang Erik ten Hag lakukan di Ajax selama 3 musim, karena gue juga melihat Eredivisie, gua ada di sini, gua mengikuti juga bagaimana apa yang dilakukan di Ajax, ya banyak sekali kesempatan pemain muda yang ditampilkan, ya yang diberikan oleh Erik ten Hag. Jadi menurut gua ini hanya sekedar masalah waktu. Kalau pemain muda ini bisa menunjukkan potensi ya, artinya meyakinkan Erik ten Hag, gue yakin dengan padatnya jadwal Manchester United, mereka akan didapatkan menit bermain itu sih. Cuman sekali lagi ya, mereka harus bisa meyakinkan sang pelatih, dan menurut gue ini sangat krusial, karena tentu saja tekanannya berbeda ya, berada di Ajax dan juga di Manchester United. Hasil yang harus diraih ini juga berbeda, kompetisi yang diikuti, persaingan ini sangat ketat di Liga Inggris, sehingga Erik ten Hag juga harus sangat hati-hati, tidak bisa secara asal-asalan atau sembrono dalam menurunkan pemain muda. Eriksen memberikan komentar tentang impact dari Casemiro. Kita suka bermain bersama, kita masih dalam proses untuk mengetahui satu dan yang lain. Dia orang yang sangat baik, dan Anda bisa melihat value dia ya di atas lapangan. Dia telah melakukan hal yang sangat bagus tahun ini, dan ya tidak mengejutkan bagi saya kalau dia bisa berpenampilan dengan baik. Lalu Eriksen juga memberikan pendapat tentang personal improvement atau perkembangan secara personal. Ya, saya melakukan hal tersebut. Saya juga punya feeling kalau fans juga merasakan hal tersebut. Anda bisa lihat perkembangan di dalam pertandingan. Tentu saja masih banyak hal yang akan bisa lebih baik lagi. Kita mulai untuk percaya dalam hal tersebut, tapi tentu saja banyak hal yang kita bisa lakukan lebih baik lagi. Kita sekarang berada di jalur yang baik, jalur yang pas ya. Sekarang tinggal bagaimana kita untuk menunjukkan konsistensi. Ya percaya gue, sepakat ya bahkan, karena Manchester United oke, ada penampilan yang kurang baik, ada yang baik. Dan menurut gue ini sangat normal di sepak bola. Tidak mungkin 90 menit, tidak mungkin setiap pertandingan semua tampilannya pasti ada naik turunnya. Dan tinggal bagaimana ketika turun bisa diperbaiki, bisa naik lagi. Ketika naik bisa konsisten untuk dipertahankan. Erik ten Hag memberikan tanggapan tentang Harry Maguire. Ini selalu tentang performa atau penampilan, dan juga tentang presentasi. Dia adalah pemain yang sangat baik, dan juga punya kemampuan yang baik untuk kita. Nah, ini pertanda apakah akan diturunkan ketika menghadapi Sheriff. Apakah ada gangguan di Piala Dunia? Erik ten Hag mengatakan tidak begitu ya. Untuk setiap pemain sepak bola ini sama. Fokus kita ada di pertandingan selanjutnya. Ini dari Christian Eriksen. Apa yang telah berubah dari awal musim? Christian Eriksen mengatakan ketika kita memulai para pemain, kita memulai untuk percaya kalau kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi di atas lapangan. Lalu kemenangan 1-0 memberikan kita percaya diri. Saya pikir ini tentang percaya diri. Sang manajer ya ingin kita melakukan banyak hal ya, dan kita berusaha untuk melakukan hal tersebut. Apakah Anda ingin atau ya berharap untuk mendapatkan peran kunci? Eriksen mengatakan, ya tentu saja, saya tidak datang ke sini hanya untuk duduk di bangku cadangan. Oke. Tapi dia harus membuktikan ya kalau kemampuannya ya. Tapi sejauh ini sih memang Eriksen menurut gue tidak bisa dipungkiri pemain kunci sih di lini tengah utamanya Manchester United ya. Christian Eriksen juga memberikan tanggapan tentang pemain-pemain yang didatangkan di musim panas. Saya tidak memilih para pemain ya, artinya siapa yang paling baik atau kayak gimana, tidak. Kita mulai untuk merasakan koneksi ya antara pemain lama dan pemain baru, dan ini merupakan skuad yang sangat bagus ya, dan dia melakukannya dengan sangat bagus. Lalu Erik ten Hag diberikan pertanyaan tentang ya kekhawatiran kalau setelah World Cup ada cedera. Erik ten Hag mengatakan kalau fokus ini sangat penting, karena ketika Anda tidak memiliki resiko untuk cedera ya, ini akan lebih lagi. Jadi yang penting adalah bagaimana itu fokus. Lalu mengistirahatkan pemain sebelum Piala Dunia.
Erik Ten Hag mengatakan itu, saya pikir itu adalah ide yang salah ya. Mereka hanya punya 1 pekan, lalu Piala Dunia akan mulai. Anda harus punya fitness atau kebugaran yang pas ya. Ini tidak akan optimal kalau seandainya kan ada dikasih istirahat ya, tapi ini merupakan sesuatu yang national manager tim nasional harus melakukannya. Erikson ditanyakan tentang peran favoritnya ya. Saya selalu bisa bermain di banyak posisi dan bergerak di pertandingan. Saya selalu ingin berada ketika ada bola ya. Jadi tidak masalah ada di posisi mana saja. Erik Ten Hag memberikan jawaban tentang ya menyerang atau berjuang ya dengan hal mental dan juga masalah taktik. Jelas sekarang ini di penyerangan ya kita butuh perkembangan lagi. Sepakat gue karena gol kita agak seret ya kan. Ini merupakan small detail atau hal detail kecil yang harus kita lakukan. Lalu disinggung tentang mentalitas dari Lisandro Martinez. Erik Ten Hag mengatakan kita ini United ya. Kita ingin memiliki hubungan yang baik, lalu kita juga harus berjuang secara bersama. Licha selalu melakukan hal ini. Setiap tantangan, setiap duel dia memberikan segalanya. Fans sangat mencintai hal tersebut. Anda butuh pemain yang seperti itu ya di dalam tim yang mengekspresikan hal tersebut. Mungkin ini salah satu juga kenapa kok Lisandro Martinez ini didatangkan oleh Erik Ten Hag, walaupun tentu saja di kabar-kabar sebelumnya ada beberapa center back lain ya yang memang sempat dikabarkan diincar oleh Manchester United, tapi Erik Ten Hag tahu Lisandro Martinez ini bukan hanya secara teknis tapi juga non teknis, oleh karena itulah ya dia ada di sekarang ini di Manchester United dan memang efeknya atau impactnya sangat besar terutama untuk lini belakang Manchester United. Terakhir tentang Anthony Martial apakah akan tersedia? Erik Ten Hag mengatakan tidak, Anthony Martial tidak tersedia untuk pertandingan menghadapi Sheriff Tiraspol. Nah, kurang lebih demikian ya. Kalau menurut gua sih Erikson akan bermain pertandingan menghadapi Sheriff Tiraspol. Besar kemungkinan Cristiano Ronaldo akan memulai dari awal sih menurut gua, ringan amatiran yang melihat tadi apa yang disampaikan oleh Erik Ten Hag. Anthony Martial masih cedera. Pemain muda juga menurut gue punya kesempatan untuk diturunkan di pertandingan nanti karena juga sempat disinggung kan oleh Erik Ten Hag. Ada Facundo Pellistri, ada Garnacho juga, tapi menurut gue ringan amatiran sih ya. Erik Ten Hag sangat mungkin menurunkan skuad terkuat dulu, lalu setelahnya melihat bagaimana yang akan terjadi di atas lapangan karena Sheriff Tiraspol ini juga datang dengan kondisi yang goyah kan. Pelatihnya baru saja resign atau mundurkan diri, jadi ada gejolak di sana. Mudah-mudahan Manchester United bisa memanfaatkan hal tersebut. Menurut gue kalau seandainya Manchester United bisa mengamankan keunggulan ya, unggul dulu dan juga mengamankan dengan sangat baik ya, artinya bisa mendominasi pertandingan, mungkin pemain muda yang lain akan diturunkan dan menurut gue ini sangat penting. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United ya? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.